Ketika kalian Anda mau menghentikan orang yang sedang belajar dan mengajar ya? Sorry. Kenapa Anda tidak datang ke Komal Kristen lalu menyuruh mereka berhenti membahas agama Islam? Selagi para apologet Kristen masih membahas agama Islam, sampai mati pun saya tidak akan berhenti membahas agama Kristen untuk komparasi sebagai bentuk bahwa ketika kalian membahas agama kami, kalian banyak yang tidak paham agama kalian. Jangan Anda halangi saya untuk menyampaikan kebenaran. Kristologi adalah cabang ilmu. Kristologi itu adalah cabang ilmu. Kristus dan Logos. Seperti Islamologi dipelajari oleh pendeta kalian. Hentikan pendeta kalian belajar Islamologi. Baru bilang kenapa saya tidak fokus saja ke agama saya. Saya ini pendiskusi lintas agama, bukan ustazah, bukan ulama. Yang membahas agama Islam sudah ada. Saya pendiskusi lintas agama. Saya tekankan sekali lagi, Unirifa adalah pendiskusi lintas agama. Kenapa? Dari hati saya yang paling terdalam, banyak kata-kata dari Uni yang menyakiti. Dan itu udah banyak beredar. Menyakiti, kata-kata saya menyakiti itu bersumber dari kitab kalian, ya. Begini. Mohon maaf. Kalau saya bilang Yesus bukan Tuhan, Anda tersakiti nggak? Sakit dong, sakit. Lah itu agama saya. Masa saya menjalankan agama saya, Anda sakit hati dan saya harus bertimbangkan itu? Jadi kalau saya bilang Yesus bukan Tuhan, berarti kalian tersakiti dan saya harus pikirkan kalian. Berarti demi memikirkan kalian, kami ingkari agama kami. Enak saja kalian. Bayangkan teman-teman, kita bilang Yesus bukan Tuhan, mereka tersakiti. Lalu kita harus pikirkan mereka. Kita harus bilang Yesus Tuhan. Berarti kalian memaksakan agama kalian kepada kami gitu? Iya. Enak aja. Ya nggak bisa lah. Masa kami harus ikuti agama kalian? Sorry ya. Kalian yang berkeliaran di kampung-kampung muslim mendekati umat muslim diajak murtad ke agama kalian. Pernah nggak muslim mengundang umat lain masuk masjid saat ibadah Idul Fitri? Pernah? Nggak ada. Tapi pernah nggak Kristen ngajak Muslim ke rumah ibadah Kristen? Muslim nggak begini mainnya. Hindu juga nggak begitu mainnya. Buddha, Konghucu nggak begitu mainnya. Beda dengan Kristen. Iya kan? Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Jangan ada yang ketawa, itu orang tua. Berdosa kalian kalau ketawa. Kalau buat saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosanya. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Bu, dia pakai kerudung disuruh pakai Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salah satu apologet muslim yang jadi sasaran pembungkaman oleh pihak Oten adalah Unirifa, ratu debat lintas agama yang saya sangat suka karena retorikanya yang sangat tajam dengan komposisi argumentasi yang sangat teratur. Walaupun ngomongnya cepat, tetapi argumentasinya terbangun cukup bagus ya. Dan ini mungkin yang bikin lawan debatnya sulit menangkis. Inilah ciri Unirifa. Mulai dari debater pemula hingga debater kelas paus, pendeta, pastor, dia lawan ya. Ini yang menggelisahkan pihak Oten yang kemudian melakukan berbagai cara agar Unirifa berhenti membahas kekristenan. Ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Unirifa dan apologet-apologet muslim lantang membahas kristologi? Bagaimana reaksi Unirifa saat ada Oten yang sok bijak menasihati agar tak perlu membahas kekristenan? Begini jawabannya. Kalian selalu mengklaim kami ini umat kasih kami musuh aja kami kasihi kok. Bukan Anda memang, karena perspektif kasih itu subjektif nanti. Lalu mengatakan begini, kami umat kasih, kami gak suka lapor-lapor, kalian umat lapor-lapor. Itu yang saya katakan penipu, pendusta, karena ternyata bohong. Ya, bohong, karena faktanya ketika sudah banyak kalian melapor. Ya. Dan saya juga maksudnya menyarankan aja ya, untuk kayak akun-akun yang kayak Uni ini,
Mending kenapa nggak fokus aja sih pada ajaran agamanya Uni? Saya fokus dengan ajaran agama saya. Buktinya tempat di sini bertanya tentang Islam. Mencolek-colek Kok agama kenapa orang. saya nggak boleh mencolek kalau orang bertanya tentang agama saya tapi tidak mengerti agamanya? Contoh, ketika kalian Anda mau menghentikan orang yang sedang belajar dan mengajar ya? Sorry. Kenapa Anda tidak datang ke Komal Kristen lalu menyuruh mereka berhenti membahas agama Islam? Selagi para apologet Kristen masih membahas agama Islam, sampai mati pun saya tidak akan berhenti membahas agama Kristen untuk komparasi sebagai bentuk bahwa ketika kalian membahas agama kami, kalian banyak yang tidak paham agama kalian. Jangan Anda halangi saya untuk menyampaikan kebenaran. Kristologi adalah cabang ilmu. Kristologi itu adalah cabang ilmu. Kristus dan Logos. Seperti Islamologi dipelajari oleh pendeta kalian. Hentikan pendeta kalian belajar Islamologi. Baru Iya, sangat cerdas, sangat cadas, walaupun ngomongnya cepat, tetapi bangunan argumentasinya sangat-sangat berbobot, dan tentu ini yang membuat lawan debatnya jadi pasti mati kutu ya. Kenapa? Dia berusaha untuk menghentikan apologet Muslim agar tidak membahas kekristenan. Tapi dia lupa bahwa Islamologi itu dibahas bahkan di perguruan tinggi mereka. Sekolah tinggi teologi membahas tentang Islamologi. Apakah membahas Islam secara benar? Tidak. Tujuan mereka untuk misi, untuk dalam rangka pemurtadan, dan itu sebuah fakta ya. Jadi salah satu poin yang disampaikan oleh Unirifa adalah kalau mau menghentikan kami, hentikan dulu bagaimana sekolah tinggi mereka mempelajari Islamologi dengan caranya sendiri, yang tentu jauh dari hal yang disebut kebenaran. Oke, kita sambung. saya berhenti. Suruh pendeta kalian jangan belajar STT Islamologi. Saya berhenti belajar dan mengajar Kristologi di sini. Ya, karena metode belajar mengajar adalah transfer knowledge dan transfer attitude. Di sini saya belajar dan berusaha untuk kita transfer knowledge, ilmu pengetahuan. Kenapa di TikTok? Hak saya dong. Mau saya pakai pargoy kek, mempelajari apapun kek, itu hak saya, kembali ke hak saya. Nah, ketika Anda bilang kenapa saya tidak fokus saja ke agama saya ini pendiskusi lintas agama, bukan ustazah, bukan ulama. Yang membahas agama Islam sudah ada. Saya pendiskusi lintas agama. Saya tekankan sekali lagi, Unirifa adalah pendiskusi lintas agama. Kenapa? Iya, ini juga sering jadi pertanyaan di komentar di channel saya juga. Kenapa sih membahas kekristenan? Kenapa nggak fokus aja ngurusin agama kalian? Kalian lupa ya, saudaraku yang Oten terutama ya. Kami tidak membahas Hindu, Buddha, Konghucu, enggak. Kenapa kami sering bahas Oten? Kenapa? Karena kami ini reaction. Kami ini reaksi, bukan memulai. Justru karena kalian mengusik agama kami, maka kami melakukan reaksi. Kami tidak membahas Hindu, Buddha, Konghucu karena mereka sangat tahu diri di negeri ini. Mereka tidak mengusik agama kami. Belum pernah kami melihat ada orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha keluar masuk di kampung Muslim ngajak kami murtad. Tidak. Beda dengan pihak Oten ini. Para penginjil, misionaris keluar masuk kampung kami. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa kami membahas Kristologi. Dan disampaikan Unirifa ini sangat tepat, dan ini yang dirasakan oleh apologet Muslim pada umumnya. Dan kita para kristolog mengambil peran yang tidak dilakukan oleh para ulama, ustadz, da'i, mubalik yang pada umumnya ya. Yang membahas khusus pencerahan tentang Islam udah banyak. Yang bahas tentang Al-Quran, hadis, tafsir, akidah, tauhid, fikih, muamalah banyak ya. Tapi soal al-ghazwul fikri, invasi pemikiran, ngadepin biang penyesatan dan pemurtadan yang terorganisir ini hanya sedikit. Makanya kita para kristolog fokus ngadepin gerakan pemurtadan ini, khususnya di dunia maya. Karena banyak orang Kristen di komal-komalnya membahas agama Islam dan tak mengizinkan kami orang Islam yang kredibel untuk menjawabnya. Maka saya buka komal saya untuk membahas kedua agama ini secara ilmiah dengan dialektika. Gunakan bahasa yang baik. Tapi kalau kalian menghujat, kalian membawa parameter yang kalian paksakan, saya tampol kalian dengan kitab kalian. Karena saya baca kitab kalian. Mantap, jos. Nah itu, waduh luar biasa Unirifa. Ya, seandainya Unirifa ini bisa difotokopi, difotokopi sebanyak-banyaknya baru disebar.
Saya yakin ini hal yang luar biasa ya. Sayangnya Uniriva satu-satunya sih nggak bisa difotokopi. Yang lain bisa belajar dan belajar supaya punya kemampuan luar biasa seperti Uniriva. Oke. Ya, mungkin itu aja deh Uni. Mungkin itu aja. Pokoknya Ya, tolong ya, jangan halang-halangi orang untuk belajar agama. Enggak. Selagi itu maksudnya memang gimana ya? Saya juga mau berdebat kayak begini. Saya juga tahu diri sih, ilmu saya tidak mungkin tidak terlalu banyak. Ya kalau tahu dirimu ya diam aja, nggak usah banyak bacot kan gitu ya, harus tahu diri ya. Dosa sok bijak ngajarin orang untuk berhenti, ternyata dia punya misi yang luar biasa juga ya. Tentu menurut saya sih mereka khawatir, panik lebih tepatnya sih. Saya pokoknya hanya masuk di Komal Umi ini hanya ingin menyampaikan saja kalau misalnya kita di Indonesia ini kan kita bergandengan sama orang yang berbeda keyakinan juga sama kita. Kalau bisa apa yang yang Uni berikan kayak pelajarannya atau apa, ya fokus aja gitu pada agamanya, tidak usah mencolek-colek. Saya fokus dengan agama-agama. Saya fokus dengan agama-agama, bukan agama Islam saja. Iya. Karena perbandingan agama itu dipelajari di kampus-kampus Saya ya. selalu mengikuti Uni. Mohon maaf banget Uni, dari hati saya yang paling terdalam banyak kata-kata dari Uni yang menyakiti. Dan itu udah banyak beredar. Menyakiti, kata-kata saya menyakiti itu bersumber dari kitab kalian ya. Begini. Mohon maaf. Kalau saya bilang Yesus bukan Tuhan, Anda tersakiti nggak? Sakit dong, sakit. Lah itu agama saya. Masa saya menjalankan agama saya, Anda sakit hati dan saya harus bertimbangkan itu? Jadi kalau saya bilang Yesus bukan Tuhan, berarti kalian tersakiti dan saya harus pikirkan kalian. Berarti demi memikirkan kalian, kami ingkari agama kami. Enak saja kalian. Bayangkan teman-teman, kita bilang Yesus bukan Tuhan, mereka tersakiti. Lalu kita harus pikirkan mereka. Kita harus bilang Yesus Tuhan. Berarti kalian memaksakan agama kalian kepada kami gitu? Iya. Enak aja. Ya nggak bisa lah. Masa kami harus ikuti agama kalian? Sorry ya. Justru kami harus sondingkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya punya data-datanya. Oh begitu? Masa? Nah, mulai. Tunjukkan ajaran kasih kalian. Tunjukkan. Kalau saya tidak perlu menghujat kalian. Saya keras tegas karena saya ingin membela demokrasi. Yang saya bela demokrasi. Hak saya mensiarkan agama saya. Hak saya membahas ilmu. Oke Uni, saya mau saya mau istirahat. Pokoknya itu aja yang saya mau sampaikan. Kalau misalnya lebih eloknya Elok saja. Enggak begitu. Elok menurut siapa? Tunggu, elok menurut siapa? Apakah saya harus bersikap elok menurut Anda? Tunggu. Apakah saya bersikap tidak mau berbicara terkait ilmu? Mungkin ilmu Uni lebih terus banyak seperti yang Anda mau? Yang saya mau sampaikan di sini, misalnya Jelas, Uni ingin menarik jelas. orang untuk percaya dengan agama Uni, mending Uni fokus dan buktikan kalau agama Uni itu adalah agama yang paling baik. Justru Playing victim, jadi seolah-olah ya mereka itu jadi korban gitu, kita ngomongin agama mereka, padahal justru mereka lah yang sebenarnya memulai pertempuran ini. Benar nggak ya? Lihat apologet dulu dan sekarang itu berbeda. Kenapa? Dulu sangat langka seorang kristolog ya, dulu paling hanya seperti Abu Didas Syihabuddin. Itu yang sangat terkenal. Tapi kenapa sekarang makin banyak? Karena tantangan. Ya, dulu yang sebelum ada media sosial, orang nggak begitu tahu tentang bagaimana usaha kristenisasi di berbagai daerah, di berbagai kampung, ya ke segala pelosok. Tapi sekarang kan di media sosial, ternyata makin kita paham, oh ternyata bagaimana kelakuan mereka. Sehingga makin kesini makin banyak kristolog baru. Apalagi dengan adanya YouTube, adanya media sosial seperti ini, makin terbuka. Orang belajar kristologi makin mudah. Dan itu menjadi dasar kita, menjadi senjata kita untuk melakukan pembentengan diri. Bagaimana mau membentengi umat Islam dari serangan-serangan penyesat ini. Yang menurut kita ya, menurut mereka mungkin memberikan keselamatan. Tapi menurut kita ini sebuah penyesatan. Dan ini hak kita. Ya. Ada yang menyerang kita, maka kita wajib melakukan perlawanan. Dan kristolog ini adalah cara melakukan perlawanan lewat dunia maya. Mau menghalangi kita, gampang. Caranya
adalah hentikan aktivitas kalian menyerang agama kami. Sebagaimana umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu tidak mengusik kami, maka kita pun tidak pernah mengusik agama dan keyakinan mereka. Ada yang bahas tentang Hindu, Buddha, Konghucu? Kagak, karena mereka sopan, karena mereka tahu aturan. Mereka tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi beda dengan kaum yang satu ini. Mereka begitu sibuk bagaimana cara memurtadkan kita, mau masuk agama mereka, dan mereka mengatakan adalah ini misi keselamatan. Ya, bagi kita tidak boleh seperti itu. Ini di negara kita punya aturan, dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu ada di peraturan kesepakatan 3 menteri, SKB 3 menteri. Dan itu yang masih berlaku sampai sekarang. Dan itulah yang membuat apologet-apologet bertahan sampai sekarang. Dan makin kesini karena tantangannya makin luar biasa, makin ganas juga apologet kita. Salah satunya adalah Unirifa ini. Karena Uni menghujat agama Ini lain, yang saya lakukan. membuat hati orang itu sakit. Bahkan kami melihat kalau agama Uni itu kok seperti ini ya. Coba Uni fokus tentang kebaikan. Siapa perhatikan. Allah, siapa itu Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikannya, apalah puasa itu, apalah itu orang pasti Oke, akan tertutup sudah. untuk belajar terkait dengan Islam. Tapi kalau Uni Sudah. hanya untuk memperbandingkan Kristen Islam, Kristen itu Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu anak. Orang juga tidak akan tersentuh, nggak bakal tersentuh. Uni fokus aja tentang Dari mana Anda kebaikan tahu? Islam. Banyak yang sudah mualaf. Islam itu Banyak yang sudah mualaf. mengajarkan sholat 5 waktu, cara menuju surga itu dengan Islam seperti apa. Anda masuk ke koma saya, Anda bicara suka-suka hati Anda saja. Ini sudah bentuk yang tidak menyenangkan. Lalu saya harus bersikap sesuai dengan yang Anda mau. Siapa Anda? Anda masuk ke koma saya, bicara banyak, dan Anda bilang apa yang saya lakukan menyakiti hati Anda. Lalu saya tanya, ketika saya bilang Yesus bukan Tuhan, Anda tersakiti? Iya. Artinya apa yang ada di Al-Quran itu menyakiti hati Anda. Lalu Anda bilang ajarkan kami Islam. Sedangkan ketika Islam ajarkan Yesus bukan Tuhan, kalian tersakiti. Lalu kalian minta kami mengajarkan kebaikan Nabi kami. Halo, saya katakan sekali lagi, saya pendiskusi lintas agama. Kenapa saya harus ada? Karena banyak kalian, jangan kalian jadi penjajah. Masuk di koma saya, cara banyak, dan saya ngomong juga. Gini kalian saya kasih tempat Anda bicara, saya bicara, saya lagi bicara. Anda bicara dari tadi saya dengarkan ya. Dan Anda ini di koma saya by the way. Dengarkan saudariku ya, saya tidak kenal dengan Anda. Dengarkan saya dulu. Boleh saya bicara nggak? Ini koma saya loh. Bahkan koma saya pun Anda jajal. Ya, saya turun aja. Silakan. Ya, saya tidak harus mengikuti yang kalian mau. Pada ajaran Uni aja. Oh jelas, saya fokus membuktikan kebenaran Islam. Ingin mengenal Islam itu. Apa sih? Kamu bicara dari tadi saya dengarkan. Ketika kamu bilang Yesus, jadi Pak Jokowi tidak menuhankan Yesus, hati kamu sakit nggak? Lucu kalian ini. Kabur. Apa parameter ke penghujatan di agama kalian, coba saya tanya. Ketika kami tidak menuhankan Yesus, kalian tersakiti. Padahal itu ajaran agama kami. Ketika kami mengikuti ajaran kami, kalian tersakiti. Hah? Berarti menurut kalian kalau kami menjadi Islam ini tersakiti kalian? Lalu kami harus memikirkan perasaan kalian untuk tidak berislam. Menurut kalian kami harus menuhankan Yesus, begitu? Lalu menurut kalian adalah kami tidak boleh bahas Kristen di sini. Lalu kalian Kristen boleh bahas Islam. Penjajah kalian. Saudaraku non-muslim, khususnya Kristiani yang beragama Kristen, apapun denom kalian ya. Semangat luar biasa yang disampaikan Unirifa di video ini sama yang dirasakan apologet muslim lainnya. Kami berjuang di jagat maya ini karena tantangan yang kalian buat. Kami tertantang untuk belajar dan menjelaskan apa yang kami pahami tentang Kristologi. Karena kalian kan bikin Islamologi, masuk kurikulum sekolah tinggi di STT kalian kan? Nah, apakah menjelaskan tentang Islam sesuai dengan yang sebenarnya? Tidak.
Itu tujuannya untuk misi ya, misi kristenisasi tentunya. Jadi mohon maaf, kalian nyuruh apologet muslim berhenti membahas hal-hal terkait agama kalian. Ya, tapi kalian menjadi sebab. Kenapa kami membahas agama kalian? Ya, kami reaksi, bukan aksi. Kami harus beri pemahaman kepada umat yang seagama dengan kami agar tak segampang itu disesatkan. Ya, karena kalian yang memulai menyerang apa yang ada di agama kami. Kalian comot nama ilah yang diimani muslim masuk di terjemahan kitab kalian. Disetarakan dengan sembahan atau Tuhan. Lah nama kok diterjemahkan? Kelakuan siapa itu? Kalian. Di terjemahan kitab kami nggak pernah nemu kata Yesus. Tapi di kitab kalian mengubah nama Yesus menjadi Isa Al-Masih. Ada loh. Beberapa versi terjemahan menggunakan nama Isa Al-Masih. Nama gereja juga menggunakan nama Isa Al-Masih. Padahal nama itu ada di kitab kami. Lalu kalian bawa-bawa kitab kami, kalian ubah maknanya seolah-olah Isa Al-Masih jadi Tuhan. Seperti yang kalian imani. Wajar dong kalau kami meluruskan, karena bertentangan dengan apa yang kami imani. Sementara kalian menggunakan istilah-istilah yang ada di kitab kami. Kalian yang berkeliaran di kampung-kampung muslim, mendekati umat muslim, diajak murtad ke agama kalian. Bahkan ada yang pakai ayat kitab suci kami yang diubah seenak perut kalian. Kalian yang sibuk ngajak muslim ikut masuk di rumah ibadah kalian. Kalian yang nebar selebaran dan buku-buku yang ada sudah dimutilasi ayat-ayatnya dan hadis di kitab kami. Kalian ubah dengan cara yang sangat manipulatif, dan itu kerjaan apa coba? Ya. Pernah nggak muslim mengundang umat lain masuk masjid saat ibadah Idul Fitri? Pernah? Nggak ada. Tapi pernah nggak Kristen ngajak muslim ke rumah ibadah Kristen? Ya, silakan jawab ya. Sangat-sangat sering. Hampir tiap tahun ada aja ya. Kami nggak keluar masuk kampung Kristen untuk ngajak kalian mualaf. Tidak. Kami nggak berbusana ala pastor atau pendeta gitu terus ngaku-ngaku mantan Kristen sebagai upaya manipulatif untuk memualafkan kalian. Tidak ya. Muslim nggak begini mainnya. Hindu juga nggak begitu mainnya. Buddha, Konghucu nggak begitu mainnya. Beda dengan Kristen. Iya kan? Sekarang paham ya kenapa kami bahas apa yang ada di kitab kalian. Kami respon apa yang menjadi serangan kalian. Jadi mohon maaf, selama kalian masih seperti itu kelakuan, maka sepanjang itu juga kami akan terus melakukan perlawanan dan kita akan bertemu di dunia maya seperti ini. Mohon maaf, itu konsekuensinya. Karena kami juga harus membela apa yang menjadi iman kami, sebagaimana kalian juga melakukan serangan untuk memperluas apa yang kalian yakini sebagai kebenaran dan keselamatan. Jadi jangan melarang-larang selama kalian masih melakukan penyerangan seperti itu. Dan harus kita anggap biasa di alam demokrasi seperti ini, di mana kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang tidak boleh adalah melakukan penistaan, melakukan penghinaan, melakukan serangan-serangan yang sama sekali tidak berdasar data dan fakta. Tapi kalau kami menyampaikan apa yang benar-benar tertulis di kitab, terus kalian anggap itu penistaan, nah itu yang aneh. Ya, sesuatu yang jelas-jelas secara fakta dan data ada, dapat dibuktikan kok, ya. Tertulis dengan jelas ketika kami bacakan, ketika kami tunjukkan kok dianggap menista. Nah itu jelas aneh menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan video ini memberikan informasi dan pencerahan terutama bagi saudaraku yang muslim supaya memahami bahwa ada hal yang luar biasa yang memang harus kita sikapi dan harus kita hadapi. Mari kita lawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.